وأصحابه والتابعين التابعين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين ثم إلى الشيخ إسماعيل بن عبد المطلب. الفاتحة ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tamanya marilah kita memuja dan memuji Allah di atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, di mana Allah pada hari yang sangat mulia ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan cukup banyak nikmat-nikmat yang lain yang bila seandainya kita menghitung tidak sanggup untuk menghitungnya. Di antara nikmat terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga sangat wajar kita selalu memperbanyak mengucapkan Alhamdulillah. Rahmat dan sejahtera pula kepada Rasulullah SAW, di mana yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan juga kepada para dan sahabat, kepada para ulama, semoga selalu tercurahkan salat dan salam yang sama, karena dengan adanya ulama sehingga pada hari ini kita berada dalam satu agama yang diterima oleh Allah, yaitulah agama Islam dengan perjuangan ulama. Karena kita tidak hidup di masa Nabi, tidak hidup di masa sahabat, tidak hidup di masa para tabi' dan tabi'in, tetapi kita hidup di dalam kalangan para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi ulama ini yang menerima warisan daripada Nabi dan para sahabat. Apa yang diwariskan? Itulah ilmu untuk mengenal Allah, sehingga kita beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulullah dengan adanya ulama. Dengan sebab adanya ulama. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali. Kita sambung kembali pengajian kita, kitab Jam'ul Jawami'. Kita mulakan dengan kitab Jam'ul Jawami' Al-Musannifat. Selepas beberapa bulan kita dicoba dengan ujian sebuah penyakit ataupun sebuah maknanya cobaanlah daripada Allah untuk Allah menampakkan kekuasaannya kepada kita. Ini hikmah. Hikmah daripada COVID-19, salah satunya hikmahnya adalah apa?
Kata sebahagian manusia, kalau di dunia ini orang yang paling hebat, orang Amerika hebat, orang Cina hebat. Tetapi di saat Allah menurunkan sebuah penyakit yang begitu halus, bahkan tidak nampak oleh kasat mata, yang telah memakan ribuan jiwa, yang telah mematikan ribuan jiwa manusia, itu adalah kudrah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, walaupun dia mengatakan bahwa sangat hebat di dunia ini, belum ada. Belum ada yang sanggup untuk melawan atas segala kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung kembali kitab Al-Musannifat, muka surat 6 di atas. Kemarin tu bulan lepas muka surat 5 sampai ke bawah ya. Sampai kepada sifat Rasulullah. Kepada yang ada kitab, bolehlah kita mulakan muka surat 5 paling bawah, bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula menghimpunkan segala makna yang telah tersebut itu, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bermula menghimpunkan segala makna yang telah tersebut itu, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti semua sifat yang wajib terhadap Allah ada 20 sifat, yang mustahil ada 20, yang harus pada Allah Ta'ala 1, yang wajib pada Nabi, yang mustahil pada Nabi. Semuanya terkumpul dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka seyogyanya bagi tiap-tiap Islam lelaki dan Islam perempuan berbanyak kali menyebut-nyebut kalimah itu supaya tetap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia datang ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini kata musannif. Jadi kata musannif, seyogyanya maka tiap-tiap Islam lelaki dan Islam perempuan berbanyak kali menyebut-nyebut kalimah itu supaya tetap imannya kepada Allah dan kepada Rasulullah daripada dunia datang ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kata musannif, sifat yang wajib pada Allah 20, yang mustahil 20, yang harus 1, dan juga yang pada Rasulullah yang ada yang wajib pada Rasulullah dan yang mustahil terkumpul dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga seyogyanya, sepatutnya kita perbanyakkan untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya apa? Kata musannif, supaya tetap iman. Kan selalu kita membaca doa, semoga Allah menutupkan ajal kita dengan husnul khatimah. Makna husnul khatimah, baiknya penutupan hidup pada ketika saat sakratul maut itu adalah dengan mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Sehingga kita selalu berdoa selepas kita sembahyang, Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami pada ketika sakratul maut. Karena hal yang sangat menyakitkan, walaupun dalam hidup ini kita telah merasakan berbagai macam penyakit, tetapi hal yang sangat menyakitkan adalah ketika roh itu keluar daripada tubuh kita. Sangat menyakitkan, kata sebahagian para ulama dalam kitab. Bagaikan 1000 kali tebasan pedang pada tubuh. Bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kita mengambil seekor kambing, kita tarik kulitnya masih hidup-hidup. Begitulah sakitnya sakratul maut. Makanya kita memperbanyak mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah supaya tetap iman.
Karena kalau tak sempat menyebut kalimah la ilaha illallah, kata sebahagian para ulama, di saat sakratul maut itu iblis berkesempatan. Dia datang dalam bentuk manusia, menampakkan pada kita membawa air yang pada saat itu kita sangat dahaga, membutuh kepada air. Dia menawarkan air, kita meminta air, dia mengatakan untuk mensyirikkan kita kepada Allah. Katakan Allah itu dua ataupun Muhammad itu dusta. Jadi kalau sempat kita katakan itu untuk mengambil air, air tidak kita dapatkan, iman kita hilang. Jadi bagaimana untuk menetapkan iman? Inilah kata musannif, seyogyanya kita memperbanyakkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mesti selepas sembahyang. Dimanapun kita sambil jalan, pergi ke majlis kemana-mana, kita selalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun tidak di mulut tapi di dalam hati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk apa? Untuk memudahkan pada ketika sakratul maut. Kan ada sebagian saudara kita itu mau sakratul maut, kita talkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu untuk memudahkan. Jadi kalau seandainya orang yang mau meninggal itu, yang dekat meninggal itu, selalu mengucapkan la ilaha illallah, mudah lidahnya untuk ingat apa yang kita ucapkan. Tetapi kalau lidahnya jarang, tidak pernah mengucapkan masa sehatnya la ilaha illallah, ini walau bagaimanapun kita mengatakan la ilaha illallah di telinganya, dia tetap tidak bergerak lidahnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Inilah pesan musannif kepada kita untuk memperbanyak mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Karena kita tidak tahu, kita tidak paham bagaimana akhir hidup kita ini. Karena orang yang mendapat ridha Allah itulah orang yang selamat iman. Bukan kadang-kadang ada sebahagian cerita dalam kitab diceritakan tentang orang yang soleh, orang yang amalnya banyak, tetapi ketika dia sakratul maut tidak sempat mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Inilah yang sangat kita takutkan. Makanya kita harus memperbanyak mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tambihun, makna tambih satu pemberitahuan oleh musannif. Maka apabila hasillah iman itu di dalam hati seperti yang telah tersebut itu, maka ketahui pula olehmu wahai talib, wahai orang yang menuntut ilmu, si talib. Apabila hasillah iman itu di dalam hati seperti yang telah tersebut itu, maka ketahui olehmu pula hai talib, wahai orang yang menuntut ilmu, bahwasanya menuntut ilmu dan sembahyang dan lain daripada keduanya itu wajib atas orang Islam lelaki dan perempuan, besar atau kecil, merdeka ataupun sahaya. Ini satu tambih, satu pemberitahuan kepada kita yang mungkin sudah jarang kita melihat dan mendengarnya karena kesibukan kita dengan dunia ini. Jadi oleh musannif memberitahu kepada kita, apabila hasillah iman. Bagaimana hasil iman? Hasil iman adalah mengetahui yang wajib pada Allah 20, yang mustahil pada Allah 20, yang harus pada Allah 20, yang wajib pada Nabi, yang harus pada Nabi, yang mustahil pada Nabi. Semuanya telah kita ketahui dan kita beriman. La ma'bud bilhaq, la, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Itu namanya iman yang tetap. Makna iman yang tetap adalah kita telah yakin dalam hati kita, la ma'bud bilhaq, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin. Bagaimana itu yakin? Dengan sebab kita mempelajari 20 sifat yang wajib pada Allah, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Yakinlah dalam hati kita bahwa
Allah adalah Tuhan yang hak, la ma'bud bil haq. Tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Tetap iman. Setelah iman itu tetap, ketahui olehmu pula wahai talib, wahai orang yang menuntut ilmu. Apa yang harus kamu ketahui? Bahwasanya menuntut ilmu dan sembahyang dan lain makna lain, puasa, zakat yang menyangkut dengan menyempurnakan 5 rukun Islam. Yang pertama syahadah, sembahyang, puasa, zakat dan naik haji, itu wajib atas orang Islam lelaki dan perempuan, besar atau kecil, merdeka ataupun sahaya. Kewajiban terhadap kita pula adalah menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu. Oh Ustaz, seandainya kita telah paham, kita telah mengerti semuanya tentang ilmu yang menyangkut ni, tetapi tetap kita mengikuti majlis ilmu, itu kita mendapat pahala yang sama. Karena dengan mengulang-ulang ilmu yang telah kita tahu, maka dia akan menjadi tetap di dalam dada kita, menjadi amal yang baik. Jadi kalau tanpa ilmu, al-amal tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu. Amal itu akan tertolak, tidak diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat butuh kepada ilmu. Kita beri tamsilan bagaimana semacam orang yang bawa kereta lah. Seseorang bawa kereta, dia harus belajar. Kalau seorang bawa kereta tanpa dia belajar, secara adat sudah pasti membinasakan jiwanya. Apalagi ada penumpang orang lain, dia juga membawa kereta itu tanpa ilmu, dia tidak pandai membawanya, sudah jelas membinasakan, mencelakakan. Beginilah ibadah tanpa ilmu. Walaupun kita rajin salat, rajin beribadah, tanpa ilmu itu merusakkan, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat butuh kepada ilmu. Kalau di sini itulah ilmu yang menyangkut dengan sembahyang, ilmu yang menyangkut dengan puasa, ilmu yang menyangkut dengan zakat untuk menyempurnakan rukun Islam yang 5 dan sebagainya. Kewajiban. Ini wajib. Apa makna wajib? Makna wajib adalah ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Barang yang diberi pahala di atas mengerjakannya dan diberi siksa di atas meninggalkannya. Yu'aqab, diikab. Allah akan periksa pada suatu hari nanti. Jadi orang yang melakukan yang wajib, dia akan mendapat pahala. Semuanya dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki dalam satu bab, berarti telah selesai oleh musannif mengingatkan kepada kita lah. Musannif memperingatkan kita yang namanya manusia akan banyak lupa dan lalai. Apa mengingatkan kita? Menuntut ilmu itu wajib. Bukan suka-sukanya kita nuntut ilmu itu. Kalau suka ikut, kalau tak suka tak ikut, bukan. Tapi sesuatu yang wajib. Mana sesuatu yang wajib? Kalau kita tinggalkan menuntut ilmu, berdosa. Karena Allah menuntutkan kita melakukan ibadah, baik sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya, semuanya diawali dengan ilmu. Semuanya diawali dengan ilmu. Jangan ikut-ikutan. Jangan kita lihat orang memperbuatkan macam tu, kita juga ikut buat macam tu. Jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. InsyaAllah kita akan memasuki dalam sebuah bab. Babun, bermula ini itu satu bab. Bermula fardu air sembahyang, itu 6 perkara. Ini kan walaupun kita sudah paham semua, kita mengulang kaji kembali. Mengulang kaji kembali untuk mengingat kembali.
supaya ilmu ini tetap dalam tubuh kita dan boleh kita bagi tahu kepada anak-anak kita. Bermula fardu air sembahyang. Makna air sembahyang itulah wudu. Fardu itu ada sebahagian ulama mengatakan rukun, ada sebagian rukun wudu. Kalau di sini oleh musannif menuliskan dengan air sembahyang, yang sebahagian lagi menuliskan dengan wudu. Bermula fardu air sembahyang itu 6 perkara. Jadi awal-awal untuk memasuki ibadah salat itu harus mengambil air sembahyang, harus berwudu dulu. Jadi ada syarat, ada rukun tentang masalah air sembahyang. Yang menyangkut dengan fardu air sembahyang itu yang wajib kita ingat ada 6 perkara. Masa nak kita ambil air wudu itu bukan hanya, kalau kita tengok orang, bukan hanya sekadar membasuh muka, membasuh 2 tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, bukan. Dia ada fardunya, ada rukunnya, ada syaratnya. Jadi ada 6 perkara yang menyangkut dengan wudu yang wajib kita ketahui. Kalau seandainya kita tidak mengetahui tentang fardu ataupun rukun-rukun wudu, tidak sah wudu kita. Tidak sah wudu, tidak sah salat. Tidak sah salat, mendapat siksa daripada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Nah, ini makanya perlu untuk mengetahui tentang fardu-fardu air sembahyang. Yang pertamanya fardu wudu itu niat dalam hati. Yang pertama fardu wudu adalah niat dalam hati. Maksud daripada niat oleh sebahagian ulama menjelaskan kasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Mengkasatkan sesuatu menyertai dengan perbuatan. Kita mengkasatkan yang namanya niat mahallun, tempatnya niat dalam hati. Jadi kasdu mengkasatkan dalam hati. Ada sebahagian orang melafazkan, kita tengok kan ada usalli, macam orang berdiri usalli ataupun nawaitu. Itu ucapan di mulut itu untuk memudahkan dalam hati. Kadang sebahagian orang itu susah untuk menghadirkan niat dalam hati. Dia lafazkan. Tetapi yang mahal tempat niat itulah dalam hati. Orang tidak tahu dalam hati kita. Yang pertama niat. Di dalam hati. Apa niat? Nawaitu raf'al hadisi. Niat itu. Yang pertama, fardu wudu adalah niat. Bagaimana niat? Nawaitu raf'al hadisi. Aku berniat akan merafa' hadas. Ataupun ada sebahagian yang lain pernah kita dengar nawaitu taharata lis-shalah. Boleh? Ada beberapa contoh lafaz niat dia yang sah di dalam niat untuk mengambil air wudu. Nawaitu taharata anil hadisi. Boleh? Nawaitu taharata lis-shalah juga boleh. Nawaitu raf'al hadisi asghari lillahi ta'ala juga boleh. Sah maknanya. Jadi yang pertama fardu wudu yang pertama adalah nawaitu raf'al hadisi, niat. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu dengan niat. Artinya sehaja aku mengangkatkan hadas dan wajib memukaranahkan. Ini memukaranah bahasa Arab, artinya menyertai. Dan wajib menyertai niat itu tatkala mula-mula membasuh suatu suku daripada mukanya, serta berkekalan niat itu pada hikkah menggosok hingga kesudahannya. Dan wajib memukaranahkan niat, menyertai niat itu tatkala mula-mula membasuh sesuatu suku daripada mukanya, serta berkekalan niat itu pada gosok hingga kesudahannya.
Jadi fardu yang pertama tentang wudu adalah niat. Bagaimana lafaz niat? Nawaitu raf'al hadisi. Sedangkan tempat niat dalam hati. Dan niat itu pula wajib menyertai ketika mula-mula membasuh wajah. Yang pertamanya kita, ini sunat, membasuh tangan sunat. Bagi tempat air bersemayang, ini sunat. Ini nak membasuh muka ni, awal-awal suku daripada di sini kah, di sini, di atas ni, inilah di sini kita mulaikan niat. Pas kita nak membasuh muka ni, langsung kita mulakan niat. Kita mukaranahkan, kita sertakan niat. Dalam hati, nawaitu raf'al hadisi lillahi ta'ala. Hingga kesudahannya. Basuh wajah. Yang wajib. Jadi kalau seseorang hanya membasuh saja, tidak sah. Tidak sah wudu, tidak sah salat. Ini fardu yang pertama. Rukun, fardu sama dengan rukun. Fardu yang pertama, wudu. Fardu wudu yang pertama. Niat wajib mukaranah, wajib menyertai niat tersebut tatkala mula-mula pertama kali membasuh wajah. Disitulah kita pasangkan niat dalam hati kita. Yang keduanya, yang pertama setelah niat dan wajib menyertai niat tersebut pada membasuh wajah. Yang kedua, membasuh sekalian muka, kulitnya dan bulunya dan batasan muka. Itu panjangnya daripada sehabis-habis tempat tumbuh rambut kepala sampai kepada yang di bawah kedua dagu, dan lentangnya barang yang antara kedua telinga. Fardu wudu yang kedua. Yang kedua, membasuh sekalian muka, kulitnya dan bulunya dan batasan muka. Had itu batasan muka. Makna batasan muka itu panjangnya daripada sehabis-habis tempat tumbuh rambut kepala sampai kepada yang di bawah kedua dagu, dan lentangnya barang yang antara kedua telinga. Jadi kalau nak membasuh muka itu semuanya, kita harus tahu dan paham batasan wajah. Jadi oleh musannif menjelaskan kepada kita di sini batasan wajah daripada atas, dari sini. Dari nisbah panjang ke bawah ni, kita harus paham, sebab kalau tak sampai terbasuh semuanya tidak sah. Jadi pada kebiasaan tempat tumbuh rambut, ada sebagian orang tak punya rambut sampai sini. Ini tak wajib basuh. Ini ghalib. Kebiasaan orang tumbuh sampai di sini. Daripada sini batasan wajah di atas sampai ke bawah, di bawah dagu. Sedangkan lentang dari telinga ke telinga ini. Berarti kalau kita tarik garis ni sampai bawah sini, semua harus kena basuh. Ini fardu yang kedua. Jadi semua bulu dan kulit yang ada di ini semua harus dibasuh. Fardu yang kedua. Jangan hanya sekedar orang gini depan. Ini tidak sah karena tidak terbasuh ke bawah-bawah ataupun ke atas ini. Ini batasan dia. Jadi semuanya harus kena air. Harus basuh. Kulit, bulu. Jadi kalau bulu ada dua, ada yang bulu tipis ataupun bulu yang tebal. Kalau bulu tipis itu istilahnya biasa laki-laki lah. Laki-laki yang punya bulu banyak tapi tipis. Mana tipis? Ketika kita bercakap berhadapan, nampak kulitnya. Walaupun dia berbulu tapi kulitnya nampak. Ini dinamakan dengan kulit bulu yang tipis. Kalau bulu yang tipis wajib menyampaikan air zahir dan batin. Tetapi kalau ada juga laki-laki yang punya jenggot yang tebal. Mana tebal? Kalau kita bercakap berhadapan, tidak nampak kulitnya, tertutup dengan bulu. Ini tidak wajib membasuh yang batin, yang zahir saja. Basuh yang zahir, menyelati, memasukkan tangan. Jadi kalau tipis wajib zahir dan batin. Zahir batin bulu itu semuanya harus sampai air. Ini yang kedua. Jadi yang kedua, batasan wajah
daripada tempat di atas ni tempat tumbuh rambut hingga ke bawah dagu, dan daripada telinga nisbah lentang, telinga ke telinga, semuanya wajib kena air. Makanya pertama kali kita memulakan dengan niat dan basuh kepada semuanya. Sedangkan mengulang 2 kali 3 kali itu hukumnya sunat. Sedangkan yang wajib 1. Wajib yang pertama 1 adalah menyertai muqaranah dengan niat. Yang kedua, semua harus kena air. Mengulang yang kedua, yang ketiga itu hukumnya adalah sunat. Ini yang kedua. Yang ketiganya, membasuh kedua tangan serta kedua siku, kulitnya, bulunya, dan wajib pula menghilangkan tiap-tiap yang menegahkan sampai air kepada kulit itu, seperti kapur ataupun getah atau barang sebagainya. Yang ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua siku, kulitnya dan bulunya, dan wajib pula menghilangkan tiap-tiap yang menegahkan sampai air kepada kulit itu, seperti kapur atau getah atau barang sebagainya. Sedangkan yang ketiga, membasuh tangan hingga kepada 2 siku, dari ujung tangan sampai kepada siku. Ini wajib dibasuh. Sampai air kepada kulit dan bulu-bulu yang ada di atas 2 lengan tangan harus sampai air kepada semuanya. Dan wajib menghilangkan sesuatu yang dapat menegahkan air, apakah getah ataupun sesuatu yang lain yang ada di tangan kita yang kalau kena air tidak sampai air, ini wajib untuk kita hilangkan. Menghilangkan itu dulu, baru kita mengambil air sembahyang. Yang keempat, menyapu sedikit kulit kepala ataupun rambut yang pada had kepala, yang pada batasan kepala. Yang keempat, fardu air sembahyang, rukun, ataupun sebahagian ulama yang lain menuliskan dalam kitabnya rukun wudu, rukun air sembahyang. Yang keempat adalah menyapu sedikit kulit kepala ataupun rambut yang pada had batasan kepala. Yang keempat, fardu kewajiban terhadap kita adalah menyapu kepala sedikit, boleh kulit kepala ataupun rambut yang ada pada batasan kepala. Seandainya seseorang itu kan panjang rambut dia panjang keluar daripada batasan kepala, dia basuh di ujung ini tidak sah. Jadi harus yang ada dalam batasan kepala. Itu wajib membasuh sedikit lah, tidak mesti semuanya, ada juga yang sebahagian. Boleh di atas ni boleh. Kalau seorang tak ada rambut sini kan, dia sapu di atas ni. Ini masuk dalam had kepala, batasan kepala. Itu namanya basuh kulit. Yang kelima, membasuh kedua kaki, yaitu seperti hukum pada membasuh kedua tangan. Fardu yang kelima adalah membasuh kaki hingga kepada 2 mata kaki. Sama hukum dia seperti membasuh 2 tangan. Yang keenam, tertib seperti yang tersebut itu. Yang keenam, tertib. Mana tertib? Kita harus memulakan dengan membasuh wajah dulu, baru tangan, dan kepala, baru kaki. Sedangkan telinga itu sunat. Jadi makna tertib baru tidak sah kalau tidak tertib kita mula-mulakan basuh tangan. Basuh tangan, nanti basuh muka. Ini namanya tidak tertib. Karena tertib itu termasuk di dalam fardu. Berarti 4 fardu wudu ini tersebut dalam Al-Quran. Iza kumtum ila shalah faksilu wujuhakum. Apabila kamu berdiri kepada sembahyang, faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Inilah maksudnya. Maksud faksilu wujuhakum, mengambil air wudu, mengambil air sembahyang, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah 2 tangan kamu hingga kepada 2 siku.
wamsa'u biru'usikum, dan sapulah sebahagian kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'baini, dan dua kaki kamu hingga kepada dua mata kaki. Ini berarti dalil yang tersebut langsung dengan ayat tentang 4 fardu wudu. Sedangkan niat berdasarkan hadis, innamal a'malu binniyat. Inilah 6 fardu wudu. Walaupun telah kita paham telah lama kan, kita ulang lagi lah. Kita ulang kembali. InsyaAllah tetap menjadi ilmu untuk kita dan keluarga kita. Kewajiban selalu kalau saya bagi tahu terhadap kalau kita sudah punya anak, sudah masa balik 15 tahun, kalau nak sembahyang itu bukan hanya kita sekedar kita suruh dia solat. Boleh sekedar kita suruh dia solat umur 10 tahun, sembahyang. Boleh dia lakukan macam mana dia tengok orang buat. Tapi kalau dia masuk 15 tahun, masuk masa balik, ini yang pertama yang wajib kita ajarkan. Mana fardu sembahyang, mana rukun sembahyang, mana rukun air sembahyang. Ini wajib terhadap orang tuanya. Wajib bertanya terhadap anaknya, wajib mengajar anaknya. Kalau seandainya dia tidak paham, wajib mengantar anaknya kepada orang yang mengajari ilmu agama. Ini kewajiban. Maknanya kalau seandainya seorang tua ini dia paham tentang ilmu agama, dia beramal dengan agama dengan sangat solehnya, tetapi dia tidak peduli terhadap anak-anaknya, dia biarkan anaknya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, ilmu agama dia tidak bekali, ini sangat disayangkan nanti. Sebahagian ulama ada yang menjelaskan bahwa ada sebahagian orang tua itu sudah mau memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena anaknya yang membuat kesalahan itu menuntut kepada Allah. Apa dia tuntut? Ya Allah, memang betul saya tidak sembahyang, memang betul saya bahwa selalu meninggalkan sembahyang, tetapi saya tinggalkan sembahyang itu dengan sebab saya tidak mengerti sembahyang. Walaupun saya melakukan sembahyang, tetapi sembahyang saya tidak sah karena orang tua saya tidak pernah mengajari saya ilmu agama. Ini hal yang sangat disayangkan. Kebanyakan kita selalu taat kepada Allah, tetapi kita tidak mempedulikan kepada anak-anak kita. Ini kewajiban terhadap orang tua. Bukan hanya sekedar memberi ia makan dan minum, tetapi juga memberi ia makan dan minum ilmu agama untuk menghidupkan hati. Karena dikatakan dengan mati hatinya seseorang itu, tubuh dia ada masih hidup, tapi hati dia mati. Kenapa? Nasihat orang bagi dia tidak diterima karena hati mati. Kenapa hati dia tidak dibagi makanan? Hati ini istilah rohaniah dan jasmaniah. Jasad kita ini butuh kepada makanan, butuh makan, butuh minum. Kalau tidak makan, tidak minum, kita sakit. Begitulah rohaniah kita, hati kita. Kalau tidak punya makan dan minum, dia akan sakit. Apa makanan daripada rohaniah tersebut, hati tersebut? Ilmu agama, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Jadi ilmu ini makanan untuk hati, makanan untuk rohaniah, sehingga hidup. Ketika hati itu hidup, dia akan mudah menerima nasihat, dia akan mudah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan melanggar orang tuanya, akan berbakti kepada kedua orang tua, akan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dengan ilmu. Maka sangat penting ilmu ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 6 perkara yang menyangkut dengan fardu wudu. Jadi walaupun telah kita hafal, kita mengulang kembali. Kalau jika tidak kita hafal, wajib kita mengerti. Tidak hafal, wajib kita mengerti. Yang pertama, niat. Niat tersebut mukaranah, menyertai pada ketika membasuh wajah. Yang kedua, batasan wajah dan membasuh sekalian wajah. Yang ketiga, membasuh tangan hingga kepada siku.
Yang keempat membasuh kepala, yang kelima membasuh kaki, yang keenam tertib. Ini semuanya fardu wudu. InsyaAllah bermanfaat kepada kita. Kita sambung kitab Al-Bajuri Rizki ya, Fathul Qarib. Wallahu alam bisawab. Berarti untuk kitab Jawahirul Wame cukup sekian dulu. Kita baca kitab Fathul Qarib. Dikarenakan berarti kita sudah baca tentang fardu wudu, sebab bulan-bulan lepas tu kita baca tentang fardu wudu juga kitab ni. Ini kita ambil masalah solatnya. Kita masuk tentang masalah solat. Kita mulakan tentang masalah as-solat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamis sholati wa hiya lughatan ad-du'a'u wa syar'an kama qala ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbiri wa muhtatimatun bitaslimi bi syara'iti as-salatul mafrudatu wa as-salatul mafrudati khamsun yajibu kullu minha bi awalil waqti wujuban musi'an ila ayyabqiya minal waqti ma yas'uha fayadiku hina idin ad-duhru ila. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini itu satu kitab pada menyatakan hukum-hukum salat. Jadi oleh musannif nak bagi tahu kepada kita tentang masalah hukum-hukum salat. Sebelum musannif menguraikan tentang hukum-hukum salat, pembagian-pembagian salat, musannif menjelaskan kepada kita apa makna daripada salat. Jadi kalau ada yang bertanya salat itu apa? Wahia, dan bermula dianya salat loghatan pada bahasa, pada loghat, ad-doa itu doa. Yang dikatakan salat secara loghat adalah doa. Makna doa kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syar'an, dan bermula dianya salat pada syara, makna salat yang ditentukan, yang dimaksudkan oleh syara adalah sebagaimana yang telah berkata oleh Imam Rafi'i. Apa makna salat? Sebagaimana yang telah berkata oleh Imam Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbiri wa muhtatimatun bitaslimi. Ini makna salat. Apa makna salat? Aqwalun wa af'alun muhtatimatun bitakbir, muhtatimatun bitaslim. Makna salat adalah beberapa perkataan. Allahu Akbar. Ini perkataan. Kan kita mulaikan dengan takbir. Aqwalun. Apa makna salat? Aqwal. Beberapa perkataan. Perkataan yang kita ucapkan pertama yang salat adalah takbir. Aqwal. Ini kata Imam Rafi'i. Sebagaimana kata Imam Ar-Rafi'i, aqwalun. Setelah takbir, Al-Fatihah. Itu semuanya perkataan-perkataan dalam salat. Wa af'alun, dan beberapa perbuatan. Makna salat. Salat itu beberapa perbuatan. Bagaimana? Perbuatan yang pertama berdiri. Berdiri tegak. Setelah berdiri tegak, baru angkat dua tangan. Rukuk, i'tidal, sujud. Ini af'al. Jadi yang namanya aqwal ucapan yang kita ucapkan, sedangkan af'al perbuatan kita. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk tahiyat. Muftatihatun, yang kita mulakan dengan takbir.
Aqwal tadi yang kita mulakan dengan Allahu Akbar, muhtatimatun bitaslim, yang kita tutup dengan salam. Maknanya kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum. Selesai solat. Inilah makna solat. Jadi makna solat yang dimaksudkan sebagai pada syara, sebagaimana yang berkata oleh Imam Ar-Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan yang kita sudahi dengan salam. Ini makna solat. Orang yang bertanya tentang solat, inilah pengertian daripada solat. Bisyaraitin, dengan beberapa syarat. Juga ada syarat dan rukun. Bukan hanya sekedar berdiri takbir, rukuk, i'tidal, sujud, bukan. Tetapi ada syarat-syarat. Inilah maksud daripada sembahyang. As-salatul mafrudatu, bermula sembahyang yang difardukan. Wa fi ba'din niskhi as-salawatul mafrudatu, dan sabit pada sebahagian niskhah matan itu as-salawatul mafrudatu. Jadi ini matan kan matan Nabi Syuja. As-salatul mafrudatu, mensyarah matan tersebut oleh Abu Qasim. Apa mensyarah? Wa fi ba'din niskhi salawatil mafrudati, dalam sebahagian niskah tertulis as-salat itu bukan mufrad, jamak juga, as-salawatul mafrudatu. Itu untuk menguraikan lafaz, menjelaskan lafaz itu. As-salatu kan dalam matan as-salatul mafrudatu, tapi ada dalam sebahagian niskah as-salawatul mafrudatu. Yang satu di atas tadi lafaz mufrad salat. Ketika disyarihkan berarti dengan ada juga, maknanya memberitahu kepada kita. Ada juga dalam sebahagian niskah matan berarti tulisannya as-salawatu dengan lafaz jamak. Bukan mufrad. Khamsun, itu 5. Jadi yang perlu kita ini apa? As-salawatu, bermula sembahyang salat yang difardukan itu 5. Di salat yang difardukan adalah 5, tidak berubah. Sebagaimana telah kita ketahui dari zaman dulu sampai sekarang, masih 5 perkara, 5 waktu. Salat sehari semalam 5 waktu. Sebagaimana yang telah Nabi terima daripada Allah Subhanahu wa taala pada ketika Isra dan Mi'raj, sampai sekarang juga masih 5. Jadi kalau ada yang mengurangi, ada yang melebihkan, itu sudah keluar daripada Islam yang sebenarnya. Jadi 5. Salat yang difardukan itu 5. Jadi kalau wudu itu kapan difardukan? Kalau sembahyang difardukan pada malam Isra Mi'raj. Kalau fardu wudu, mengambil air sembahyang sekalian. Karena Allah berarti memerintahkan kita untuk salat sehari semalam 5 waktu, sekalian difardukan wudu juga pada malam Isra Mi'raj. Yajibu kullu minha bi awalil waqti, wajib tiap-tiap daripadanya sembahyang dengan awal-awal waktu akan sebagai wajib yang luas. Wujuban musi'an. Wajib musi', istilah bahasa Arabnya. Wujuban musi'an ini adalah wajib yang luas. Wajib terbagi kepada 2. Yang bernama wajib furan dan wajib musi'an. Kalau wajib furan itu langsung. Kalau seandainya Allah mewajibkan salat pada awal-awal waktu, langsung masuk waktu. Allahu Akbar, berarti kalau duhur pukul 1 langsung masuk salat. Tidak boleh berarti kita duduk ataupun nanti salat, tidak boleh. Wajib furan segera. Tetapi di sini wajib tiap-tiap daripadanya sembahyang 5 waktu itu dengan awal-awal waktu, wujuban musi'an. Wajib yang diluaskan. Macam mana wajib diluaskan? Contohnya begini. Masuk waktu zuhur pukul 1. Masuk salat asar pukul 4.
ada 2 jam antara pukul 1 dan pukul 4. Berarti wujub musian ini mulai daripada berarti diwajibkan solat kepada kita masuk pukul 1 hingga pukul 4 kurang 15. Sebab apa kurang 15? 15 itu kita taruhlah untuk salat 4 rakaat zuhur itu. Jadi kalau ada masa cukup untuk salat saja, ini sudah hampir mau menghabiskan waktu. Berarti batasan masa wujuban musian ini daripada pertama masuk hingga kepada masa yang mencukupi untuk salat saja. Istilahnya kalau kita tak salat masuk pukul 2, kita punya niat dalam hati nanti pukul 3 kita salat. Seandainya kita meninggal mati dalam pukul 2.30, Allah tidak mengazab kita dengan sebab meninggalkan solat tadi. Sebab kita punya cita-cita dan masih dalam waktu. Ada pukul 3 nanti. Tapi kalau seandainya masuk pukul 1, kita tidak solat sampai kita tidak meniatkan, tidak punya cita-cita untuk melakukan pukul 3, kita meninggal pukul 2.30, dapat siksa. Kita mengabaikan solat. Inilah wajib musian. Mana wajib musian ini boleh kita melakukan nanti sebelum memasuki masa yang hanya cukup untuk salat saja. Mana masa yang cukup untuk salat saja? Kita taruhlah contohnya, berarti kalau salat 4 rakaat itu 10 menit. Berarti 10 menit sebelum masuk pukul asar itu kan pukul 4. 10 menit sebelum pukul 4. Ini makna dia wujuban musian. Ada satu lagi wajib fur. Masuk waktu langsung wajib melakukan. Kalau tidak melakukan dosa. Ini furan segera. Musian ila ayyabqiyah kepada bahwa kekal daripada waktu oleh ma yang meluas ianya ma akannya sembahyang. Hingga bahwa kekal daripada waktu oleh barang yang meluas ianya barang akannya solat. Ini makna musik. Surah ila tadi ini. Ila ayyabqiya minal waqti ma yus'aha. Berarti mulai daripada masuk waktu contoh duhur pukul 1, masa musik itu bi awalil waqti, hingga ayyabqiya, hingga kepada bahwa kekal daripada waktu itu ma, itulah waktu ma, yang meluas ianya ma akan salat, yang cukup untuk kita salat. Ini masa musik. Jadi samalah macam kita bagi contoh tadi. Kalau pukul 1 masuk waktu zuhur, pukul 4 masuk waktu asar. Mana masa waktu musik ini? Waktu musik ini mulai daripada pukul 1 sampai kepada pukul 3.45. Karena 15 menit ni kita taruhlah untuk salat 4 rakaat. Ini makna dia wujuban musian. Fayadiqu hinaidin, maka sempit ianya waktu pada ketika itu. Jadi kalau seandainya sudah masuk hanya cukup untuk melakukan solat, lepas solat langsung masuk waktu asar, itu dinamakan dengan waktu yang sempit, waktu yang pecik, yang sempit. Ad-duhru, bermula yang pertama itu duhur. Berarti oleh musannif memberitahu salatihi. Makna duhur itu artinya salatnya duhur. Kata Imam Bajuri di dalam. Apa kata Imam Bajuri? Mengatakan tidak mesti disebutkan. Paham. Jadi solatnya zuhur, artinya solatnya zuhur. Jadi yang maksud zuhur itulah solatnya zuhur. Yang pertama solat zuhur. Sebagaimana yang telah berkata oleh Imam Nawawi, dinamakan dengan demikian zuhur. Kenapa orang bertanyalah kepada kita, kenapa dinamakan dengan zuhur? Li'annaha, karena bahwasanya zuhur zahiratun, nyata pada pertengahan hari. Salat itu dilakukan jelas zahir pada pertengahan hari.
Jadi Rasul Nabi menerima salat ini kan malam Isra dan Mi'raj. Kenapa yang wajibnya langsung duhur? Inilah sebab oleh musannif menuliskan yang pertama salat duhur, tidak subuh, tidak maghrib, tidak isya. Kenapa duhur? Karena salat yang pertama sekali yang dilakukan oleh Nabi bersama malaikat Jibril adalah salat duhur. Jadi pada malam itu setelah Rasulullah Isra dan Mi'raj berjumpa dengan Allah, menerima wahyu untuk melakukan salat, tidak langsung melakukan salat subuh. Kenapa? Karena belum tahu bagaimana cara melakukan salat. Belum datangnya Jibril. Jadi pas masa masuk waktu duhur, barulah Jibril turun melakukan salat di depan pintu Ka'bah beserta Rasulullah dan para sahabat. Salat yang pertama dilakukan adalah salat duhur. Sebahagian, kalau sebagaimana berkata oleh Imam Nawawi, karena dahir, mana dahir jelas nyata melakukan salat duhur pada pertengahan hari dikatakan duhur. Kenapa duhur? Musannif menjelaskan duhur yang pertama karena salat pertama sekali yang dilakukan Nabi bersama para sahabat dan yang diimami langsung oleh malaikat Jibril adalah salat duhur. Salat duhur yang pertama sekali. Jadi sebelum diwajibkan salat, para nabi melakukan salat malam. Sebagian ulama menjelaskan melakukan salat malam. Yang dimaksudkan dengan salat malam itulah salat tahajud. Makanya kalau kita ingin mendekat dengan Allah ataupun diterima segala doa-doanya adalah jangan tinggalkan salat tahajud. Karena salat tahajud itu hanya kita dengan Allah. Tetapi kalau kita salat di masjid, mungkin dengan sebab ada banyak orang, ada bermacam-macam niat. Orang tengok kita ni ada salah satu sifat ni yang ada pada jiwa kita, senang ditengok orang, macam orang nak ibadah, nak nampak-nampakkan. Tapi kalau salat tahajud di tengah malam ini hanya kita dengan Allah, tak ada yang tahu. Istilahnya kita benar-benar ikhlas. Benar-benar ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat kita nampakkan tengah malam. Tak ada yang dapat kita nampakkan. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu waqtiha, dan bermula awal-awal waktunya duhur. Awal-awal waktunya duhur. Kapan awal-awal masuk waktunya duhur? Zawal. Oleh musannif memberi maksud zawal mailun, condong tergeser matahari, condong matahari. Zawalus syamsi, mailus syamsi. An wastis sama, daripada pertengahan langit. Berarti matahari pas di tengah-tengah langit. Condong matahari ini ke arah barat, sedikit condong, mailun, masuklah waktu duhur. Kalau kita pergi melaut, kita pergi ke gunung, dia punya jam ataupun tidak punyalah untuk melihat, untuk kita tahu kan. Kita hanya cukup melihat matahari. Berarti melihat matahari zawal ataupun condong kepada arah barat sedikit, zawalun, itu masuk waktu duhur. An wastis sama, daripada pertengahan hari. La binadrin nafsi, tidak bagi la binadri li nafsil amri, tidak dengan nadar bagi diri urusan. Makna tidak dengan nadar bagi diri urusan, ada juga kadang-kadang dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala boleh jadi condong itu belum masuk waktu duhur, tetapi ini bal lima yadhiru lana, tetapi ini barang yang dahir bagi kita. Kita melihat bahwa matahari sudah condong kepada arah barat sedikit, berarti masuklah waktu duhur. Wa yu'rafu dzalikal mailu, dan dikenalkan orang akan demikian condong. Bagaimana kita untuk mengenali bahwa telah condong? Oleh musannif menjelaskan, dikenalkan orang akan demikian condong bitahwilid dhilli, dengan berpaling bayang-bayang kepada jihad maghrib, pada jihad timur. Kalau matahari di tengah,
tergeser matahari condong sedikit kepada arah barat, kalau ada kita sesuatu kan, pasti bayang-bayangnya tergeser. Ataupun kita langsung berdiri lah. Macam mana oleh musannif nak jelaskan kepada kita ni? Nak tanda bahwa sudah ada condong, kita berdiri. Berarti ada bayang-bayang. Sebab matahari sudah tergeser kepada arah barat, ada bayang-bayang kepada arah timur. Sedikit. Inilah awal-awal maksud waktu zuhur. Ini tanda-tandanya. Walaupun kalau kita tengok matahari, apalagi tengah siang hari, kita tak sanggup memandang matahari kan. Jadi untuk kita tahu cuma kita melihat bayang-bayang kita. Ataupun bayang sesuatu pohon, pokok yang sudah tergeser bayang-bayangnya kepada arah timur dengan sebab matahari tergeser kepada arah barat. Ini awal-awal masuk waktu zuhur. Ba'da tanahi kasrihi, sesudah habis pendeknya bayang-bayang. Bayang alladhi, dianya bayang itu sehabis-habis terangkat matahari. Sehabis terangkat matahari, tergeser dia sedikit, langsung akan nampak bayang-bayang. Inilah awal-awal daripada waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan bermula akhirnya waktu zuhur. Kapan akhir waktu zuhur? Jangan nanti sebahagian orang berpendapat ataupun punya ilmu salat hanya masa waktu adzan pukul 1 sampai pukul 2, pukul 3 sudah habis masa. Bukan. Tengok ni, kapan akhirnya waktu zuhur? Wa akhiruhu, dan bermula akhirnya waktu zuhur. Artinya waktunya zuhur idza sara dillu kulli syai'in misluh, apabila jadilah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu akan umpamanya sesuatu. Ba'da ayil ghairi, artinya selainnya sesuatu. Apabila jadilah bayang-bayang tiap sesuatu akan misalnya sesuatu. Ini sesuatu. Ada bayang-bayang sesuatu kan? Kapan akhirnya waktu zuhur? Kita boleh menandakannya dengan mengambil sebuah tongkat. Kita taruh tongkat, langsung ada matahari, ada bayang-bayang. Berarti akhirnya waktu zuhur, jadilah bayang-bayang tiap sesuatu akan misalnya. Bayang-bayang dengan ini sama panjangnya. Kalau kita ukur bayang-bayang dengan tongkat yang kita tancapkan ini sama. Ini sudah habis akhirnya waktu zuhur. Kalau ada kita bagi tanda gini, berarti kalau kita ukurkan sama bayang-bayang dengan benda yang kita tancapkan itu tongkat ke, berarti sama ukuran dia. Ini akhiruhu, akhirnya waktu zuhur. Idza syarra dhilla kulla syai'in mislahu ba'da ail ghairi dhilli zawali. Bayang-bayang zawal. Wa dhillu lughatan. Apa makna bayang-bayang itu? Dhillun. Dia musannif menjelaskan juga kepada kita ni pengertian daripada dhillun. Asitrun. Mana dhillun itu adalah sitrun, penutup. Karena kalau istilahnya bayang-bayang itu macam sebagai penutup lah. Bayang-bayang. Kita boleh bernaung di bawah bayang-bayang, di bawah dhillun tu. Asitrun, penutup. Taqulu ana fi dhilli fulanin. Engkau kata bermula saya dalam bayang-bayang si fulan. Artinya tutupannya si fulan. Ini ada seseorang berdiri di bawah matahari, ada bayang-bayang. Kita berdiri di bawah bayang-bayang, berarti kita tertutup dengan bayang-bayang dia, tak langsung kena matahari. Inilah makna daripada dhillun, bayang-bayang. Ana fi dhilli fulani, saya dalam bayang-bayang sepulan. Walaysa dhillun, dan bukan makna bayang-bayang itu adamu syamsi, ketiadaan matahari. Ini bukan itu maksudnya. Bukan maksud bayang-bayang ini laysa dhilli, tidak ada adamu syamsi, tidak ada matahari.
kama qad yatawahamu, sebagaimana yang sungguh diwahamkan orang. Ada sebagian orang mengwahamkan bayang-bayang itu tidak ada matahari, matahari tertutup oleh awan. Kalau itu memang tidak ada bayang-bayang untuk sesuatu tongkat karena telah tutup awan. Ini matahari jelas ada. Kalau untuk menandakan awal maksud waktu zuhur, berarti bayang-bayang satu tongkat ini sudah tergeser sedikit kepada arah timur. Kalau akhirnya sudah sama ukuran dia dengan tongkat itu dengan bayang-bayang sudah sama. Nah, ini akhirnya waktu. Bal akan tetapi bermula dianya dhillun bayang-bayang itu amrun wujudi, sesuatu yang wujud. Yakhluquhullahu, yang menciptakan akannya bayang-bayang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi manfaat badan dan lainnya badan. Allah yang menciptakan bayang-bayang tersebut untuk manfaat badan dan lainnya apa? Badan. Allah telah menciptakan matahari. Dan ada sesuatu, ada bayang-bayang. Bayang-bayang tersebut adalah Allah yang ciptakan untuk manfaat badan. Kalau seandainya Allah tidak menciptakan bayang-bayang, walaupun kita duduk di bawah naungan, tembus cahaya matahari. Makanya manfaat untuk badan. Allah yang ciptakan. Allah menciptakan sesuatu dan menciptakan bayang-bayang sesuatu, sehingga bermanfaat untuk badan. Allah yang ciptakan. Inilah waktu zuhur, awal-awal waktu zuhur dan akhirnya waktu zuhur. Dan diwajibkan dan dijelaskan oleh musannif zuhur yang pertama karena salat yang pertama sekali dilakukan oleh Nabi adalah zuhur. Dan dia pun makna zuhur berkata oleh Imam Nawawi adalah jelas, nampak, zahir pada pertengahan hari. Wal asru, dan bermula asar. Salatiha, artinya salatnya asar. Wasumiyat bizalika, dinamakan orang dengan demikian limu'asiratiha wa talghurubi. Kenapa dikatakan waktu asar, salat asar? Orang bertanya, kenapa dikatakan salat asar? Jawabannya wasumiyat bizalika li muasiratiha. Apa makna muasir? Karena hampirnya asar akan waktu terbenam matahari. Ini mana asar? Karena hampir asar, setelah asar tidak lama matahari akan terbenam. Karena matahari setelah terbitnya daripada pagi hingga kepada pertengahan hari dan sampai waktu asar. Asar itu menghampiri kepada terbenam matahari. Maka dinamakan dengan waktu asar. Limu'asaratiha, hampirnya akan waktu terbenam matahari. Wa awwalu waktiha, itu penjelasan alasan kalau ada orang yang bertanya kenapa dinamakan salat asar. Berarti musannif membagi tahu kepada kita makna salat asar adalah hampirnya matahari, hampirnya matahari akan waktu terbenam matahari. Dan bermula awal-awal waktunya asar itu ziyadatu ala dhillil misli. Tadi akhirnya waktu zuhur ini satu tongkat, ada bayang-bayang matahari, kalau kita ukurkan sama. Ini akhir waktu zuhur. Sedangkan awal waktu asar ziyadatu ala dhillil misli, lebih. Kalau kita ukurkan ini ada bayang-bayang sama, lebih bayangnya sedikit sini. Lebih. Berarti lebih melebihi. Bayang-bayang ini melebihi daripada tongkat ni. Berarti masuklah awalnya waktu asar. Kalau untuk kita sekarang mudahlah, di mana-mana ada masa untuk kita tengok kan. Tapi kan untuk sebahagian orang mungkin kita tersesat di mana tak ada apapun nak tengok untuk masuk waktu zuhur ke masuk waktu asar. Kita hanya berpedoman kepada matahari. Jadi kalau matahari, kalau bayang-bayang satu kita ukur sama akhir daripada waktu zuhur, lebih bayang-bayang sedikit, masuklah awal-awal waktu asar. Masuk awal waktu asar.
walil asri khamsatu awqatin, dan sabit bagi asar, bagi solat asar itu 5 segala waktu. Jadi untuk solat asar ini ada 5 waktu. Ahaduha, bermula salah satunya 5 itu waktu fadilah. Salah satu daripada 5 waktu khusus untuk masa asar, waktu salat asar ini ada 5 waktu. Salah satunya waktu fadilah. Wa huwa fi'luha, dan bermula dianya waktu fadilah itu memperbuatnya salat pada awal-awal waktu. Masuk waktu, kalau kita ukur dengan satu tongkat tadi itu, bayang-bayang sudah melebihi daripada tongkat ini sedikit, langsung kita salat. Ambil semayang, langsung salat. Ini dikatakan dengan waktu fadilah. Waktu yang dilebihkan. Mana dilebihkan? Mendapat fadilah yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita betul-betul menghambakan diri. Karena yang namanya masuk waktu itu bukan panggilan manusia, panggilan Allah. Allahu Akbar, masuk masalah. Kita langsung meninggalkan pekerjaan yang lain karena dalam hati kita ada panggilan yang besar daripada panggilan-panggilan yang lain. Karena yang memanggil itu Allah, bukan panggilan manusia. Cobalah kalau kita bayangkan sekarang ini ada bos besar, kita bekerja pada seorang manusia, dia yang panggil, kan langsung tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, dia akan marah-marah. Bahkan dikeluarkan daripada pekerjaannya. Ini bandingnya, bayangkan dengan manusia. Kita mengabaikan panggilan Allah, Allah yang memberi kita nafas, yang memberi kita air dan segala-galanya. Ini mesti kita renungkan, supaya kita selalu mengingat kepada Allah yang maha memberi tanpa meminta sesuatu apapun kepada kita. Jadi waktu fadilah itulah waktu awal-awal masuk waktu langsung kita melakukan. Ini waktu fadilah. Wasani, dan bermula yang kedua, waktul ikhtiyari, waktu pilihan. Wa asyara lahu, dan mengisyarah ia tunggu bagi waktu isyari dengan katanya tunggu. Wa akhiruhu, dan bermula akhirnya waktu fil ikhtiyari, pada ikhtiar, kepada bayang-bayang 2 misil. Waktu yang kedua adalah waktu ikhtiar. Mana waktu ikhtiar itu? Setelah waktu fadilah kita langsung melakukan solat, mendapat waktu fadilah, tidak kita mengambil waktu fadilah, mengambil waktu ikhtiyari. Mana waktu ikhtiyari? Mulai selesai daripada waktu fadilah, masuk hingga sampai kepada 2 bayang-bayang misil. Mana 2 bayang misil? Kalau kita ukur, ini 1, bayang-bayang dia sampai sini 2. Waktu ikhtiyari. Itu waktu ikhtiyari. Wa fil jawaz awasalisu, dan bermula waktu yang ketiga, waktul jawaz, waktul harus, boleh. Maknanya kita masih dibolehkan melakukan solat pada masa itu dan mendapat pahala dan tidak mendapat dosa daripada Allah, karena masih waktu harus. Wa asyara lahu biqaulihi, dan mengisyarah ia tunggu baginya, ianya musannif, dengan katanya musannif. Wa fil jawazi iza gurubi syamsi, sedangkan masa waktu jawad itu hingga kepada terbenam matahari. Warabi'u, dan bermula yang keempat, waktu jawaz bila kirahatin. Yang keempat, waktu asar itu harus, boleh, tidak makruh. Wa huwa min masyirid dhilli, daripada jadi bayang-bayang 2 misal, ilal asfirari, hingga kepada nampak kuning-kuning di tepi laut, di atas laut tu. Nampak ada cahaya kuning-kuning. Berarti itu sudah masuk waktu jawaz bila kirahah. Wal khamisu, dan bermula yang kelima, waktu tahrim, haram. Waktu haram. Kita melakukan salat wajib, tetapi melakukan pada masa itu mendapat dosa. Karena sudah kita mengabaikan masa fadilah tadi, tidak melakukan pada masa yang pertama, kita ulur-ulurkan sampai kepada masa tahrim, mendapat dosa. Wa huwa, dan bermula dianya waktu tahrim itu mentakhirnya sembahyang hingga kepada bahwa kekal daripada waktu oleh yang tidak meluas ianya akannya sembahyang.
Waktu tahrim ini kita mengakhirkan solat asar kita hingga masuk kepada waktu sembahyang. Kalau kita solat tidak habis solat, sudah masuk waktu maghrib. Ini haram. Paham? Inilah 5 waktu tentang solat asar. Usahakan jangan sampai masuk waktu haram, masuk tahrim, dapat dosa karena kita mengulur-ngulurkan solat. Inilah tentang pembagian waktu-waktu solat. Kalau solat asar ada 5 waktu. Yang pertama waktu fadilah, ini kita usahakan selagi Allah memberi kita kesehatan untuk selalu melakukan solat di awal waktu. Jangan sampai kalau asar ini masuk kepada waktu tahrim. Waktu tahrim itu tidak cukup lagi untuk 4 rakaat. 2 rakaat kita solat asar, masuk maghrib 2 rakaat ataupun 1 rakaat. Habis. Ini berarti dikatakan dengan waktu tahrim, haram. Melakukan solat wajib tetapi melakukan pada waktu yang tahrim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup sini ya. InsyaAllah paham. Kalau ada soalan boleh ya. Kalau ada soalan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal alimin wa min ibadikal amilin wa min ibadikal sabirin wa min ibadikal syakirin wa min ibadikal mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di farqan ma'suma. Allahumma dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah akan kita sambung kembali di minggu ke hadapan. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.